dionyo ahli ibadah, dionyo ahli ketaatan kepada Allah, diberikan keistimewaan, namanya itu disebut karomah. Seperti karomah ini dalilnya banyak di dalam Al-Quran. Dalilnya banyaknya di dalam Al-Quran. Seperti contohnya yang terjadi kepada Siti Maryam alaihissalam. Siti Maryam alaihissalam, yaitu ibunda dari Nabi Isa. Nabi Isa punya ibu namanya Siti Maryam. Nah, kenapa Allah mencontohkan Siti Maryam di dalam Al-Quran padahal beliau perempuan? Perempuan baik, kalau dionyo solehah, kalau dionyo muti'ah, dionyo taat kepada Allah, bisa diberikan karomah. Padahal perempuan itu kalau peluang dionyo untuk beribadah kalah dengan peluang lanang untuk beribadah. Kalau lanang ndak kate headnya. Kalau betina ada headnya. Di masa-masa head perempuan tidak baca ibadah. Kalau lanang ndak kate head kapanpun bisa beribadah. Nah, Allah sengaja contohkan seorang perempuan di dalam Al-Quran yang bernama Siti Maryam. Dionyo ahli ibadah, ahli taat, diberikan keistimewaan. Yang betino lagi baca, apalagi yang lanang. Nah, kalau betino baca, lanang tidak baca, malu. Betino baca menjadi seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita yang lanang-lanang ini letoy. Kita yang lanang-lanang ini apa namanya? Nah, aso kelemahan model ini malu kita sama mereka para perempuan yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Siti Maryam luar biasa, diberikan keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat wa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Katanya Allah Subhanahu wa taala, falamma dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab, ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrab tempat ibadahnya Siti Maryam, wajada indaha rizqa, tiba-tiba di dalam mihrab tersebut ada rizik, bukan irti gitu. Ada rizik no irti hidup zaman Siti Maryam, bukan. Rizik di sini bukan nama wong, makanan maksudnya. Rizik anak itu ada itu kami ini rizik namanya, bukan dia. Rizik di sini artinya makanan buah-buahan yang ada di bukan musimnya. Buah-buahan yang ada di bukan musimnya. Kalau misalnya di musimnya, pacak be Maryam ini bebelenan. Pacak be dia metu ke pasar, kemudian beli, kemudian taruhnya di mihrab. Nabi Zakaria ini terkejut. Yang ada di mihrab itu buah-buahan yang bukan di musimnya. Zaman dulu, kalau zaman sekarang pacak galau diadoken. Meskipun belum musim durian, ada durian. Belum musim manggo, ada manggo. Pacak kalau sekarang. Kalau zaman dulu tak pacak. Nah, akhirnya apa? Qala Nabi Zakaria ngomong, "Anna laki hadza?" Dapat dari mana kok ada buah-buahan di hadapanmu padahal kau tidak pernah keluar dari mihrab ini? Maka dijawab, qalat huwa min indilah, ini kiriman pemberian karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu dalil adonyo karomah. Sebagian wong itu Wahabi biasanya tidak percaya dengan yang namanya karomah. Bagi dia tidak masuk akal. Katik-katik tidak masuk akal. Itulah salahnya. Memang yang namanya karomah itu sesuatu yang tidak masuk akal, jangan dimasuki. Kalau memang tidak masuk akal, jangan dipaksa. Ibarat kata, bisa dak betino jadi lanang, masuk akal dak? Tidak masuk akal, jangan dipaksakan. Harus pacak, jangan. Jangan dipaksa. Nah, jadi dari itu sudah salah. Tidak masuk akal. Ada seorang yang dionyo bisa membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran di dalam satu hari, satu malam sampai 8 kali. Kalau kita tidak masuk akal. Nah, kalau tidak masuk akal karena kita memang tidak pernah mencoba, tidak pernah kita mempraktekkan. Tapi kalau mereka itu menjadi dawam mereka, lisan mereka tidak pernah lepas daripada Al-Quran. Jadi itu. Jadi karomah itu sesuatu yang tidak masuk akal yang terjadi.